Kakek ini memegang senapan, mengarahkan pada 3 bajingan itu. Sebenarnya dia bisa menembak mereka langsung. Tetapi kakek ini ingin membuat hidup mereka hancur. Salah satu pria itu meletakkan botol bir di kakinya. Dia ingin membuka tutupnya untuk minum. Kakek menyesuaikan arahnya, lalu menembak ke botol bir. Sudah terlihat jelas, bagian bawah tubuh pria itu sudah tak berfungsi. Kenapa kakek tua melakukan hal ini? Beberapa hari lalu cucunya yang bernama Jenny melewati rumah mereka. Melihat Jenny sangat cantik, maka ada rasa ingin memiliki. Agar membohongi Jenny ke dalam rumah, keduanya malah berlutut di jalan. Karena itu Jenny ke rumah mereka. Setelah masuk mereka meminta Jenny untuk minum bir. Pria di sampingnya menuang sesuatu ke dalam gelasnya. Jenny merasa pusing saat meminumnya. Dia mengira bahwa dirinya mabuk. Jenny berdiri dan ingin pulang, tetapi malah dihalang oleh mereka. Tiba-tiba wajah jahat mereka muncul. Mereka mulai menyentuh Jenny. Jenny tahu mereka jahat, tetapi sudah terlambat. Ketiga pria ini memperkosanya sampai malam, baru membiarkan Jenny pergi. Sebelum pergi, pria ini memasukkan uang di dalam tasnya. Mereka mengira semua akan selesai begitu saja. Jenny turun tangga, lalu melemparkan uang mereka di lantai. Kemudian menangis hingga di rumah. Kakek yang sedang masak mendengar suara tangisan cucunya. Dia segera bertanya apa yang terjadi. Saat melihat kaki Jenny yang memar, sudah mengetahui semuanya. Dia menghibur Jenny hingga ke kamar. Kemudian membawa kapak ingin mencari 3 bajingan itu. Di depan pintu dia bertemu tetangga yang bernama John. John melihat kakek membawa kapak, maka ditanyakan apa yang terjadi. Kakek menjelaskan padanya. John menyuruhnya melapor polisi, kemudian mencari bukti. Lalu polisi datang. Kapten juga orang kejam. Dia membuka baju dan menghancurkan pintu, membuat 3 bajingan itu ketakutan. Mereka pun mengaku kesalahan mereka. Saat kapten ingin membawa mereka ke kantor polisi, kepala polisi malah datang. Sepertinya dia ingin mencampuri kasus ini, karena salah satu dari 3 pria ini adalah putranya. Apa yang akan terjadi? Terlihat jelas. Meskipun kapten adalah polisi yang baik, tetapi kepala polisi adalah atasannya. 3 bajingan ini dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tetapi hanya setengah jam saja mereka sudah dilepaskan. Kakek masih menunggu kabar di rumah. Suasana hati Jenny sangat buruk. Kakek menghiburnya dengan hati-hati. Tidak lama kemudian polisi menelepon, berharap masalah ini dapat diselesaikan. Tetapi kakek tidak setuju. Dia hanya bisa membawa cucunya untuk berunding dengan mereka. Tak menyangka interrogatornya juga jahat, malah membuat Jenny teringat kejadian kemarin lagi. Jenny tidak ingin mengingatnya. Dia malah menertawakan Jenny, dan berkata putra kepala polisi sangat kaya dan ganteng. Dia curiga Jenny yang sengaja menggodanya. Jenny pulang dengan sedih. Kakek tetap menghiburnya, dan akan membalas dendam. Kakek melihat bahwa 3 bajingan itu sudah dilepaskan, tetapi tidak bertobat. Kakek sangat marah. Lalu dia datang ke kejaksaan dengan semua medalinya, berharap jaksa dapat memeriksa kasus ini lagi karenanya. Tetapi jaksa malah berkata kecurigaan tidak ada bukti yang cukup, tidak dapat dihukum. Mereka tetap harus dibebaskan. Kakek sangat marah mendengarkannya, bahkan bersikap kasar pada jaksa. Jika tidak ada keadilan, maka dia akan menggunakan caranya sendiri. Kakek datang ke bank dan menggadai rumahnya. Didapatkan $60.000. Setelah pulang Jenny memeluknya, dan berkata kepala polisi datang, dan meletakkan sejumlah besar uang untuknya. Kakek tahu dia ingin menyelesaikan semua dengan uang, tetapi kakek tidak setuju. Kakek membawa uang itu ke rumah kepala polisi. Diketuknya pintu dan melemparkan uang di mukanya. Hari ini Jenny berkata bibi akan pergi berlibur sementara waktu, berharap kakek dapat membantunya menjaga burung di rumah, dan meninggalkan kunci pada kakek. Kakek segera setuju. Tiba-tiba teringat rumah cucunya ada di seberang 3 bajingan itu. Jadi kakek datang ke rumah Jenny. Dari jendela terlihat mereka bertiga dengan jelas. Ini adalah lokasi yang pas. Pulang ke rumah kakek berkata akan pergi ke Moskow, menyuruh Jenny untuk tidak khawatir. Lalu dia tiba di Moskow. Dia bertanya di manakah ada terjual sanapan asli.
Pria itu tertawa dan mengejeknya karena tua masih ingin menembak. Tetapi karena bisa mendapatkan uang, pria itu pun membawa kakek ke pasar gelap. Bos bertanya untuk apa senapan itu. Kakek menjelaskan semua padanya. Bos merasa kasihan dan menasihati kakek untuk menunggu penyelesaian hukum. Kakek malah berkata jika bisa diselesaikan dengan hukum dia tidak akan di sini. Bos menutup mata kakek. Dibawanya ke gudangnya. Setelah dipilih akhirnya kakek memilih senapan. Dan dilengkapi dengan peredam suara dan 20 peluru khusus. Setelah dicoba bos pun memuji. Sampai di kota kakek menyimpan senapannya. Keesokan hari kakek datang melihat orang bermain catur di bawah. Mereka juga menyapa kakek. Melihat 3 bajingan itu datang ke apartemen. Kakek segera menggantungkan susu di pohon. Kemudian pergi. Lalu dengan cepat dia ke rumah cucunya. Dipegangnya senapan. Melihat ketiga bajingan itu. Sebenarnya kakek bisa saja langsung membunuh mereka. Tetapi kakek ingin membuat hidup mereka hancur. Salah satu pria itu meletakkan botol bir di kakinya. Ingin membuka tutupnya untuk minum. Kakek menyesuaikan arahnya. Lalu menembak ke botol bir. Pria itu berteriak kesakitan. Sangat jelas. Bagian bawah tubuh pria itu sudah tak berfungsi. Kakek meletakkan senapan dan membereskan lokasi. Kemudian datang ke lapangan catur lagi. Sepertinya tidak pergi dari sana. Tidak lama kemudian ambulan datang. Semua orang melihat pria itu diangkat masuk. Kepala polisi juga tiba di lokasi. Melihat Sofia menanyakan putranya apakah ada mendengar suara tembakan. Tetapi putranya sudah ketakutan. Kepala polisi menebak bahwa kakek ingin balas dendam. Dia melihat seorang pria mengendarai mobil sendirian. Maka datang lagi ke rumah Jenny. Duduk menanti di depan jendela. Kesempatannya sudah datang. Pria itu masuk ke mobil lagi. Saat dia ingin pergi, kakek menembak ke arah tangki bensin. Tiba-tiba mobil meledak dan terbakar. Pria itu merangkak keluar. Berbaring di atas rumput. Tubuh bagian bawahnya sudah terbakar. Kelihatannya tubuh bagian bawahnya juga tidak dapat berfungsi lagi. Semua orang pun datang melihat. Dalam kekacauan kakek juga ikut bergabung. John melihat kakek penuh dengan keringat. Dia tahu kakek yang menembak. Investigasi menemukan bahwa kecelakaan itu disengajakan. Dan keduanya mengalami cedera bagian bawah tubuh. Lebih bisa dipastikan kakek yang melakukannya. Kepala polisi memberitahu putranya. Jangan keluar dari rumah. Dan jangan mendekati jendela. Kakek sedang membalas dendam. Jadi takkan melepaskanmu. Mendengar ada yang ingin membunuhnya. Putranya pun ketakutan. John datang menemui Jenny. Jenny berkata pada John kakek tidak ada di rumah. Mungkin pergi ke rumah bibi. John melihat kunci di dinding. Dia bertanya lokasi rumah itu. Jenny berkata ada di paling atas. John pun mengerti bagaimana kakek melakukannya. Bahkan mengambil kunci sebelum pergi. Tidak lama kemudian kepala polisi datang ke rumah. Bahkan membongkar rumahnya. Tetapi tidak ditemukan kecurigaan. Saat ingin pergi, bibi Jenny pulang. Dia datang mengambil kunci. Kakek menjadi panik. Tetap saja ketahuan. Mereka datang memeriksa di rumah bibi. Memang lokasi baik untuk menembak. Saat mereka membuka lemari, kakek pun panik. Tetapi senapannya sudah hilang. Kakek sangat bingung. Kenapa senapannya menghilang? Kepala polisi dengan pasti berkata kakek menembak dari sini. Tetapi tidak ada bukti. Jadi tidak dapat menangkapnya. Kepala polisi malah mengancam kakek. Jika membunuh putranya maka dia akan balas dendam juga. Kakek malah berkata sudah terlambat. Kepala polisi mengira putranya sudah mati. Jadi segera pulang ke rumah. Tetapi kamar dikunci. Tidak ada suara di dalam. Kepala polisi panik dan berencana masuk. Tetapi putranya malah menembaknya. Karena banyak tekanan. Putranya mengalami gangguan jiwa. Seumur hidupnya akan tinggal di rumah sakit jiwa. 3 orang itu sudah mendapat hukuman. Tetapi kakek masih tidak tahu di manakan senapannya. John pergi mencari kakek dengan membawa senapan. Bahkan bertanya apakah sudah puas untuk balas dendam. Kakek malah berkata, ketika keadilan tidak memihaknya, maka dia akan menghukum orang yang jahat. Karena John adalah polisi, jadi dia menyita senapan kakek. Tetapi dia orang baik.
Dia melaporkan kakek pada polisi lain. Kakek mendengar lagu yang sudah lama tidak didengarnya. Tiba-tiba mengeluarkan air mata. Latar belakang film ini dibuat setelah runtuhnya Uni Soviet. Sejarah Rusia yang paling bergejolak di tahun 1999. Ketika hukum tidak dapat melindungi hak dan kepentingan sah rakyat, maka peluru yang menyelesaikannya.